Halo, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di Yata Klana untuk edisi hari Rabu ya. Hari Rabu. Nah, hari ini saya mau eksperimen itu ya teman-teman. Untuk soundcard yang terakhir aku ambil, tipenya itu Taeyoon K22. Nah, hari ini kita mau coba sekalian. Setelah beberapa hari aku kolek kabel-kabelnya. Kan kabel-kabelnya banyak tuh. Nah, jadi langsung aja jangan lupa simak video selengkapnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Kita langsung aja pindah ke kamera depan guys. Sekarang kita kolek satu persatu ya. Jadi untuk yang inti yang pasti adalah soundcard ini Taeyoon K22. Ini harga banderolan kisaran harga 500 ribuan ya. Ini sudah termasuk dengan kabel powernya ini nanti aku pakainya power ini ya, power bank. Kapasitasnya masih 66%, masih cukup lah, masih cukup. Nah, kemudian selanjutnya adalah kabel XLR ya teman-teman. Ini kabel XLR untuk penghubung di antar muka bagian depan sini. Nah, karena aku ngetesnya pakai gitar ya, pakai gitar sama mic, jadi aku pakainya kabelnya dua kayak gini, masuk, kemudian powernya juga masuk. Nah, untuk switch powernya jangan lupa ya, karena aku pakai power bank, jadi aku pakainya yang geseran ke kiri. Kalau yang ke kanan ini pakai charger HP bisa. Cuman aku udah pakai beberapa hari atau beberapa minggu. Kalau pakai HP kadang muncul suara dengungan ya, ataupun noise. Mungkin karena faktor dari kualitas ground yang kurang baik, jadi aku lebih mending pakai power bank aja. Power bank masuk slot USB. Nah, kemudian dia akan menyala seperti ini ya. Nah, sedangkan untuk parameter yang aku pakai adalah menggunakan power 24 volt. Ini power buat phantom ya, ini nyala. Dan untuk tombol yang belakang yang aku pakai, gua bikin mono. Ya nanti kita cobalah eksperimen antara ditekan sama dilepas. Ini ada opsi stereo dan mono. Yang ini nggak aku pakai ya, karena aku nggak pakai PC, cuman ini doang. Yang pertama kita set ke mono. Dan kemudian kabel outputnya teman-teman yang buat merekam ke smartphone ya, namanya kabel AUX. Jadi interface-nya dia kayak gini, soketnya 6,5 ke 3,5 AUX ya, modelnya AUX kayak gini. Dan mereknya itu Vention, lumayan juga untuk harganya, kisaran harga berapaan ya, 50 ke bawah lah, masih terjangkau. Nah, yang tidak kalah penting kalau kita recordnya pakai jack 3,5 HP, ini jangan lupa ini disiapin ya. Ini fungsinya buat splitter. Kalau HP itu model jacknya itu TRRS ya, dia ada 4 jalur. Karena ini mic-nya, karena ini AUX-nya cuman jalurnya 3, jadi harus pakai Y kayak gini. Nah, ini kan ada lambang mic sama lambang speaker. Nah, kita masukin yang bagian mic kayak gini. Ini masukin ke belakang. Kenapa kok ada 2R 1L? Nah, ini menandakan dia terpisah channelnya teman-teman. R right, L left, kiri, atau angka 1 dan 2. Jadi keunikan dari soundcard ini ya, kalau kita mau ambil audio yang terpisah itu bisa-bisa aja sih. Nah, hanya saja hari ini aku mau coba tes record langsung dengan media mono dan stereo aja, langsung ke jack 3,5. Kalau pakai yang itu teman-teman, slot interface, di sini kan ada interface itu ya, USB kayak gini. Ini masuknya ke OTG, masuk langsung ke HP, terus dia ambil power satu daya via OTG, supply ke sini bisa ya. Tapi di sini saya urungkan dulu, aku coba pakai power dari PB. Nah, selanjutnya adalah mic. Ini micnya mic kelas 100 ribuan. 100 ribuan, dia emblemnya itu BM800 ya. Masuk di brandednya TF Studio. Nah, mic ini tuh masuk di mic condenser. Mic ini kalau udah kecatu 48 volt phantom power, ini cukup lumayan hasil suaranya ya. Nah, untuk direksi mic-nya dia hanya bagian sini dan sini. Nih ya, kelihatan tulisan TF Studio. Ini bagian mic-nya itu bagian sini. Direksinya bagian sini sama yang di belakangnya bagian sini. Nah, kadang kalau pakai kayak gini harus teliti juga ya. Ini kalau di terawang kelihatan kok. Kita sorot aja apa itu? Cahaya di belakang, nanti akan kelihatan pipihan dari mic internalnya. Nah, ini masuknya ke sini ya. Kayak gini. Kita coba. Nah, ini kalau aku ketuk kayak gini dia nyala ya. Nah, ini tandanya audionya udah masuk. Nah, untuk yang kabel kedua adalah kabel yang ke jack gitar. Sorry nih agak bulat ruangannya ini. Soalnya kabelnya juga lumayan ya ternyata kalau mau bermain audio di rumah itu. Ya memang karena tuntutan kalau pengen merekam audio yang lebih jelas dalam
pengolahan ataupun pemecah channelnya ya memang mau nggak mau harus itu ya dikejar ya. Nah kayak gini nih yang satunya. Jadi untuk Taeyon K22 ada 2 slot ya, slot 1 slot 2 bebas, teman-teman mau nancepin kemana, yang penting ada kontrolnya, jangan sampai lupa ya, jangan sampai lupa. Untuk tombol HZ nya kondisinya tertekan atau on. Ini yang satunya masuk ke gitar. Nah selanjutnya apa ya, yang nggak kalah penting adalah yang terakhir, monitoring. Monitoring di sini aku pakai headphone seperti ini pun headphone murahan ya. Nah ini ada juga gurita splitter stereo. Nah bagian headphone-nya ada di sini. Ini fungsinya buat monitoring ya teman-teman, monitoring. Nah untuk jack headphone-nya kita masukkan ke sini. Nah kalau keunikan dari pakai splitter gurita kayak gini, kalau teman-teman bermain dengan banyak teman, itu bisa ditancapin headphone kayak gini banyak ya, buat monitoring rame-rame lah. Oke, sampai sini tinggal yang jack terakhir, mana ya ujungnya? Oh, kebanyakan kabel guys. Nah ini yang ujung satunya, yang satunya kan udah masuk ke sini, yang satunya masuk ke gitar. Sekarang kita pindah media, jadi nanti kameranya akan berpindah, otomatis audionya akan menjadi satu, menjadi Taeyon K22. Oh ya teman-teman, untuk pengoperasian dari kameranya nanti aku akan pakai open kamera ya. Itu yang sepengalaman saya lebih maksimal untuk menghandle source audio. Entah kenapa sampai sekarang kalau urusan audio itu saya lebih condong ke open kamera. Oke, kita langsung aja pindah ke kamera. Oke, kurang lebih udah ke setting ya, kolok dulu untuk kontrasnya biar cepet. Nah kemudian untuk jack ini akan gua masukin ke jack gas tengahnya. Ini untuk HP-nya aku pakai Realme 3 Pro. Kelas 3 Pro cukup lumayan juga ya untuk menghandle kelas media seperti ini. Terus itu ya, gua masukin untuk jack 3,5-nya, yang untuk jack 3 TRRS 3,5 mili gua masukin aja. Kayak gini otomatis teman-teman udah melihat perbedaan untuk audionya ya. Yang pasti untuk settingan open kamera jangan lupa untuk prioritas bila ada mic eksternalnya, taruh beli aja di situ. Oke, sekarang mau mundur dulu. Ini untuk kabelnya radius dari alat di belakang kurang lebih sekitar 2 meter ya. Sedangkan untuk kabelnya speknya hanya ya pasti 3 meter sih. Jadi kalau mau panjang sedikit ya harus ada penambahan kabel ekstensi untuk TRRS yang 4 jalur. Oke, kita pindah. Cek tes, cek 1. Nah kayak gini ya teman-teman, kalau kondenser kalau udah kecatu 48 phantom power, cek 1. Nah jadi kita tes dulu untuk kualitas dari itu ya, kualitas dari volume. Ini volumenya aku mulai dari nolkan dulu ya, nolkan. Nah kayak gini, ini posisinya 0, mendasar paling bawah. Kemudian aku naikkan 1 strip 2. Jadi untuk volume tingkatannya seperti ini. Kemudian lagi gua tambah ke strip yang kedua untuk volume tingkatan strip kedua. Coba dipantau dulu untuk direksi mic-nya. Oke benar. Oke, untuk penambahan ke garis ketiga teman-teman, garis ketiga. Nah kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah hasil dari suara dari Taeyon K22 dengan mode mono yang tadi saya jelaskan di tombol belakang. Nah untuk penambahan audio, untuk penambahan strip yang keempat teman-teman, nah kayak gini ya, masih cukup aman untuk kelas noise nya. Kita tambah ke strip yang kelima. Yang kelima ini udah mencapai itu ya teman-teman, mencapai 50% dari kapasitas volume. Gua tambahin lagi 1 bar lagi ke 6, gua tambah lagi ke 7. Nah di sini sudah mulai kedengeran suara kayak latar di sekeliling. Ternyata itu mic condenser kalau udah volume di Taeyon K22 itu udah melebihi dari 50%, itu ada penambahan noise. Nah ini gua tambahin 1 bar lagi ke bar ke-7 ya teman-teman. Bar ke-7 gua tambahin lagi. Nah kayak gini. Dan selanjutnya sampai mentok ke volume. Ini udah paling mentok ya. Nah kedengeran sekali kalau ada kendaraan lewat. Gua nanti mau pakai yang garis ketiga gua. Nah sekarang gitarnya guys. Sorry.
Untuk parameter di gitarnya ini itu ya. Untuk volume di gitar aku pakai separuh. Kita coba pakai separuh. Dan sedangkan untuk parameter volume di Taiyuan Q22 aku pakai strip 3 sama. Biar menghindari noise ya. Oh ya teman-teman, untuk jenis jari gitar yang aku pakai ini modelnya model model nilon ya. Jadi untuk hasil suaranya mungkin agak berbeda juga. Kemudian aku coba maksimalkan suara gitarnya. Nah kayak gitu ya kurang lebih ya. Jadi untuk kelas dari Taiyuan Q22 untuk laju beatnya itu dia 24 beat ya. Jadi bisa teman-teman bandingkan saat teman-teman menggunakan V8S kemudian teman-teman pindah ke soundcard yang model seperti ini. Jelas sekali sangat beda ya. Sekarang kita coba mainkan beberapa lagu. Kira-kira seperti apa. Jadi ada dua model nanti yang aku mainkan ya. Dua model, model petikan dan model genjrengan. Oke, kita prepare dulu guys. Oke, kita coba tembangkan satu lagunya, ada band yang manusia bodoh ya. Cahaya tingkah lakumu buatku putus asa, karena akal sehat ini tiada yang salah, karena aku manusia bodoh yang biarkan semua tega permainkanku berulang-ulang kali, coba bertahan sekuat lantati, layaknya karang yang dihempasan ombak, terangi hidup dalam buai belaka. Na 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 na. Tapi sampai kapankah ku harus menanggungnya, kutukan cintain semua yang dalam kalbu. Jadi untuk kontrol monitor itu sangat penting sekali ya teman-teman. Ini untuk jarak akunya ini tuh radiusnya itu sekitar 1 jengkal tangan. Jadi ada itu ya, suatu nilai keburukan. Ya sebenarnya nggak keburukan sih, tapi memang bugnya itu gini. Kalau kita bermain gitar genjrengan dengan model kayak gini ya, ini kalau suara gitar masuk ke sini dia itu jadinya sinkron teman-teman. Jadi jangan heran kalau di hasil outputnya itu kadang dia agak pecah. Nah itu biasanya dia audionya bocor. Sekarang kita coba ganti gitar dulu deh. Ini yang modelnya string. Oke lanjut ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah pindah mutasi ke gitar string.
Nah, jadi kerasa sekali ya, ini dalam posisi monitor aja saat perpindahan dari gitar apa itu yang nilon ke string beda sekali. Ya memang fase-fase dari gitar itu fungsinya beda-beda. Jadi kadang kalau ada yang bilang kalau gitar nilon itu buruk, dia memang dari suara memang nggak didesain buat bermain gitar ya, apa buat strumming. Dia untuk senar nilon itu lebih bagus dia bermain ke fingerstyle. Oke, kita coba mainin ya. Ini aku mainnya genjrengan deh. Bagaimana mestinya na 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 haruskah ku mati karenamu, terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu. Haruskah ku relakan diriku hanya demi cinta yang mungkin bisa membunuhku. Hentikan denyut nadi jantungku. Na 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 na. Oke, kita pindah ke petikan. Na 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 haruskah ku mati karenamu, terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu. Bisa membunuhku. Hentikan denyut nadi jantungku. Na 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 na. Nah, jadi kayak gitu ya. Sorry nih, soalnya memang suaranya nggak labil. Jadi kelihatan sekali ya antara vokal sama kualitas suara vokal sama perpindahan dari gitar apa itu senar nilon ke senar string ya, beda. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman dari sini, teman-teman bisa membedakan kualitas suara dari perpindahan audio ya. Kalau teman-teman yang bermain dari V8S pindah ke TNG22 pasti tahu perbedaannya. Nah, dari kejernihan pun sangat beda jauh, harganya pun udah beda jauh. Jadi agak mending ya kalau teman-teman bermain audio di rumah ataupun mau itu ya. Kan sekarang lagi model-model kayak kafe-kafe gitu ya. Jadi ini model injekan kayak gini itu cukup lumayan recommended ya. Daripada yang V8S itu bisa aja sih, tapi terlalu memaksa menurut saya. So, yang kedua, semuanya berpengaruh saat teman-teman sedang bermain live streaming kayak gini.
Dari skill bermain gitar, dari skill bermain petikan, dari skill bermain bersih, itu sangat berpengaruh sekali karena sifat dari Taiyunki 22 saat volume dibesarkan itu sangat sensitif sekali. Jadi memang harus ada kejelian sendiri untuk bisa bermain di soundcard ini. Ya rata-rata di soundcard semua seperti itulah ya. Dan ada lagi ya, itu teman-teman. Faktor yang nggak kalah penting adalah operator volume. Jadi saat sekarang ini dalam saya membuat konten itu sifatnya masih single factor. Jadi mungkin banyak sekali kekurangan ya, mungkin dari segi vokal yang kurang mumpuni karena memang saya dari basicnya memang nggak ada kursus gitar dan nggak ada kursus menyanyi, belajar menyanyi itu nggak ada sama sekali. Jadi semua itu tak cari sendiri sampai sekarang ini ada soundcard kayak gini, itu pun memang dari rasa penasaran aja. Dan faktor dari operator sangat penting sekali ya, karena operator itu dia yang menentukan. Operator itu harus punya telinga yang jeli, jadi telinga yang benar-benar bisa membedakan keseimbangan antara audio, terutama dalam mengatur volume dari dua channel ini, LR itu agar suara itu enak didengar dan enggak terlalu geber dan enggak terlalu cempreng, pokoknya didengar enak lah, itulah. Jadi kalau kesimpulan semuanya berpengaruh teman-teman. Jadi enggak semesti kalian beli kayak gini terus kalian bisa bermain kayak artis, itu enggak seperti itu ya. Semua itu memang butuh tantangan sendiri-sendiri, tantangan yang memacu kalian untuk bisa belajar lebih jauh. Oke, saya kira untuk dari Taiyunki 22 reviewnya dari beberapa aspek yang saya lakukan kurang lebih seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan wawasan buat teman-teman sebelum berbelanja ya. Dari Taiyunki, kalau dari perbandingan dari Behringer, saya belum pernah pakai Behringer ya. Tapi kalau saya lihat tutorial di YouTube banyak sekali perbedaan, selisih sedikit sih. Hampir menyamai lah, hanya beda harga. Kalau Behringer yang 2 channel yang kelasnya kotaknya kayak segini itu di harganya hampir 1.350.000 sekarang dibandingkan dengan Taiyunki 22 itu jauh beda sekali. Oke teman-teman, saya kira itu aja untuk review dari itu eksperimen bermain Taiyunki 22 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Dari saya Hidayat Haklana, mantap.